Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Indah, silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa, Allah memudahkan langkah kita dalam mempelajari materi termokimia pada pagi hari ini. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nuri Kurniawati hadir. Kemudian Nurul Umah, Pradika Mauludina, Dia Ayu Wulan Septia, Indah Aidia, Reni Alvina Rahmawati, dan yang terakhir Hamidah Puspita Muharrama. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai termokimia. Di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Yang pertama, ini gambar apa? Reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis itu memerlukan energi atau tidak ya anak-anak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Apa? Mungkin memerlukan, Bu. Memerlukan ya, dari mana? Dari energi matahari. Untuk gambar yang kedua, ini gambar apa? Api atau enggak kayu yang dibakar gitu ya. Iya. Nah, ketika kita berada di dekat api atau api unggun gitu ya, apa yang anak-anak rasakan? Hangat. Berarti ada perpindahan energi panas dari kayu bakar ke tubuh kita. Gambar selanjutnya yaitu ada gambar memasak air. Nah, dimana ketika memasak air itu kan kita akan mengubah yang tadinya airnya belum matang menjadi matang ya. Untuk menjadi matang itu kita memerlukan energi tidak? Memerlukan energinya dari mana? Dari api. Next. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan reaksi kimia secara sederhana. Misalnya tadi apa? Fotosintesis, kemudian api unggun atau kayu yang dibakar, kemudian memasak air. Juga misalnya kita melarutkan pupuk urea dalam air. Nah, ketika kita melarutkan pupuk urea di dalam air itu wadahnya akan terasa dingin. Artinya kalau terasa dingin itu terjadinya penurunan suhu. Nah, proses-proses seperti ini tadi akan kita pelajari pada materi termokimia pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran. Tolong bantu bacakan Mbak Fredika. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sistem dan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian entalpi, reaksi isoterm, dan reaksi endoterm. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, terima kasih Mbak Pradika. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui atau memahami pengertian dari sistem, lingkungan, entalpi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Juga kita akan mengetahui reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi yang pertama, apa itu termokimia? Bisa dibacakan Mbak Nuri? Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Oke, terima kasih. Jadi termokimia itu bisa kita pahami dengan cara dipisah ya, yaitu termo dan kimia. Termo adalah kalor atau energi panas. Kemudian kimia adalah reaksi kimia. Jadi termokimia adalah ilmu kimia yang menghubungkan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia. Oke, selanjutnya yaitu ada sistem dan lingkungan. Untuk sistem dan lingkungan bisa tolong membacakan Mbak Reni. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang saling bereaksi atau menjadi pusat perhatian. Yang lingkungan? Lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem. Yang dapat mempengaruhi sistem. Baik, terima kasih. Nah, jadi untuk materi yang pertama tadi kan kita sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang bereaksi atau menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan lingkungan adalah hal-hal yang di luar sistem tadi, bisa membatasi sistem, bisa juga mempengaruhi sistem. Nah, di sini juga ada contoh ya. Misal ada gelas beker yang isinya adalah HCl dan NaOH. Yang bereaksi di sini apa? HCl dan NaOH. Berarti HCl dan NaOH ini adalah sistem. Sedangkan lingkungannya yaitu hal-hal yang di luar sistem. Jadi ini apa? Yang di luar sistem? Gelas beker. Selain itu ada tidak yang di luar sistem? Apa? Udara. Oke. Sudah paham ya apa itu sistem dan lingkungan? Paham. Oke, sekarang juga ada contoh. Yang pertama di sini ada tabung reaksi yang isinya adalah logam Mg dan HCl. Yang bereaksi berarti yang mana? Mg. Berarti itu sistem atau lingkungan? Sistem. Kemudian lingkungannya adalah tabung reaksi dan udara. Nah, di sini ada soal lagi ya. Bisa dibacakan Mbak Nurul. Minuman berkarbonisasi adalah minuman yang memiliki kandungan gas karbon dioksida atau CO2
Beberapa minuman bersoda menggunakan gas karbon dioksida untuk menciptakan sensasi segar. Tekanan tinggi dalam proses pembuatan menyebabkan gas CO2 terjebak dalam cairan. Saat dibuka, tekanan berkurang dan CO2 akan terlepas, lalu membentuk buih dan desis. Misalnya dalam pembuatan Sprite. Komposisi pembuatan Sprite yaitu air berkarbonisasi, gula, pengatur keasaman, asam sitrat, natrium sitrat, perisa, dan pengawet atau natrium benzoat. Ya, terima kasih. Nah, ada di sini anak-anak yang pernah meminum salah satu minuman bersoda ini? Sering ya. Nah, ketika anak-anak membuka tutupnya itu ada bunyinya nggak? Iya. Bunyinya gimana? Iya. Nah, ternyata ketika kita membuka botol itu, yang bunyi ces gitu adalah CO2. Jadi ketika pembuatan minuman bersoda itu ada tekanan tinggi yang di dalamnya itu ada CO2, sehingga CO2 itu akan masuk ke dalam air yang dibuat, misalnya Sprite, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Nah, ketika dibuka, CO2 yang ada di dalamnya tadi akan keluar dan menghasilkan bunyi ketika dibuka, dan nanti akan ada gelembung-gelembungnya yang di pinggir botol kan. Ya. Nah, Ibu ambil salah satu contoh yaitu minuman Sprite ya. Jadi pembuatan Sprite dalam pabrik itu awalnya ada air ya, dimana air itu akan disaring yang akan memenuhi standar kendali mutu. Kemudian nanti apabila airnya tadi sudah sesuai standar, akan dimasukkan ke tangki penampungan, dimana di tangki penampungan itu ada beberapa bahan yang dimasukkan seperti gula, pengatur keasaman, perisa, dan pengawet. Nanti akan dimasukkan ke dalam tabung yang besar gitu ya, tabung penampungan. Nah, kemudian nanti pada saat pembungkusan itu akan ada tekanan CO2 yang dimasukkan ke dalam botol tersebut. Jadi misalnya dalam Sprite itu kandungannya adalah yang bereaksi di dalamnya juga air berkarbonasi. Air berkarbonasi tadi adalah air yang mengandung CO2. Nah, air berkarbonasi itu reaksinya seperti ini. Ketika H2O ditambahkan dengan CO2 menghasilkan H2CO3. Nah, kalau dalam Sprite ini ada yang tahu nggak sistemnya yang mana dan lingkungannya yang mana? Sistemnya air. Selain itu CO2. Lagi yang tadi ada di tangki penampungan apa aja? Ya, berarti itu adalah sistemnya ya. Jadi kalau dalam minuman Sprite ini sistemnya adalah komposisi dari pembuatan minuman Sprite. Ya, sistemnya yaitu ada air berkarbonasi, kemudian gula, pengatur keasamannya itu apa itu? Asam sitrat dan natrium sitrat. Kemudian ada perisa dan pengawetnya apa? Natrium benzoat. Kalau lingkungannya misalnya kita pakai kaleng dan botol, berarti lingkungannya apa? Kaleng dan botol. Udara termasuk lingkungan nggak? Iya. Ya. Jadi sistemnya tadi adalah sistemnya tadi komposisinya dan lingkungannya Pak di sini botol. Sudah paham sampai sini? Paham. Oke, kita next ya dari sistem. Nah, di sini ada klasifikasi sistem berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Ada 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Boleh minta tolong dibacakan Mbak Hafidah? 1. Sistem terbuka, yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat antara lingkungan dan sistem.
kedua, sistem tertutup, yaitu sistem di mana antara sistem dengan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Yang ketiga, sistem terisolasi, merupakan sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Baik, terima kasih Mbak Frida. Nah, jadi biar memudahkan kita untuk menghafal ya, jadi ini ada tabel. Di mana di sini adalah sistemnya tadi ada apa aja? Terbuka, tertutup, dan isolasi. Kemudian ini yang akan terjadi perpindahannya, yaitu perpindahan materi atau zat dan juga perpindahan kalor. Kalau sistem terbuka itu adalah perpindahan materi dan zatnya bisa atau tidak? Bisa terjadi. Kalau yang kalor juga terjadi perpindahannya. Misalnya di sini ada sebuah kopi panas ya. Ketika kopi itu tidak ditutup, akan terjadi perpindahan materi atau zat. Perpindahan materi atau zatnya apa? Ini kan ada gambar menguapnya ya. Jadi dia itu akan berpindah dari yang ada di dalam gelas ke luar atau ke lingkungan. Kemudian untuk perpindahan kalornya, ketika kita memegang gelasnya itu akan terasa apa? Terasa panas. Itu adalah perpindahan kalornya. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu ini kita bayangkan isinya kopi panas gitu ya. Kemudian kopi panas itu ditutup. Ketika ditutup, uapnya tadi akan berpindah atau tidak? Tidak. Berarti dia tidak akan terjadi perpindahan zat atau materi. Nah, tapi ketika kita menyentuh gelas itu apakah tetap terasa panas? Terasa panas. Nah, berarti itu terjadi perpindahan kalor. Dan yang terakhir yaitu sistem terisolasi. Misalnya kita memasukkan air panas ke dalam termos. Nah, ketika kita memasukkan air panas ke dalam termos itu kan kemudian kita tutup ya. Jadi tidak akan terjadi perpindahan zat atau materi, juga perpindahan kalor. Kenapa Bu kok tidak terjadi perpindahan kalor? Karena ketika kita menyentuh termos akan terasa panas atau tidak? Tidak ya. Berarti itu tidak terjadi perpindahan kalor. Oke, next selanjutnya yaitu kita masuk pada materi entalpi. Bisa tolong dibacakan Mbak Radika. Entalpi yaitu jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Entalpi itu adalah jumlah energi dalam sistem yang sebelumnya kita tidak ketahui energi itu seberapa. Misalnya nih, ada di sini ada gambar apa? Bensin. Nah, apakah kita tahu bensin itu energinya seberapa? Tidak. Nah, ketika bensin itu kita masukkan ke dalam motor, kemudian motornya tidak digerakkan, kan tidak akan terjadi apa-apa, ya kan? Tapi ketika kita mengisi bensin, kemudian bensinnya sudah full dan motornya kita gunakan, kita jadi tahu berapa sih energi yang ada di dalam bensin tersebut, sehingga kalau misalnya ada bensinnya, motor itu kan bisa berjalan. Misalnya 1 liter bensin itu bisa membuat motor berjalan sekitar 45 hingga 50 km. Seperti itu. Ini kan ada gambarnya, motornya bisa berjalan. Sudah paham atau belum tentang entalpi? Sudah ya. Nah, itu akan tambahin biar lebih paham. Misalnya kita tahu tidak nasi itu energinya seberapa? Tidak. Nah, ketika nasi itu dimakan oleh kita, misalnya dimakan oleh anak-anak, terus anak-anak bisa lari nih, misalnya sejauh 1 km. Nah, itu kan berarti yang nasi itu tadi adalah nasi itu sebenarnya memiliki energi di dalamnya. Ketika kita gunakan, dia bisa untuk bekerja, yaitu misalnya lari sejauh 1 km. Seperti itu, sudah paham? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk pada reaksi eksoteram dan reaksi endoteram.
Untuk reaksi eksoterm yang pertama bisa tolong dibacakan Mbak Diayu. Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang melepaskan atau membebaskan atau menghasilkan kalor. Atau bisa dikatakan terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Baik, terima kasih. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas atau membebaskan atau menghasilkan kalor. Dan reaksi eksoterm ini adalah reaksi yang terjadi perpindahan dari sistem ke lingkungan. Kemudian untuk ciri-ciri reaksi eksoterm bisa dibacakan Mbak Indah. Ciri-ciri reaksi eksoterm yang pertama, perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, entalpi sistem berkurang dan entalpi lingkungan bertambah. Yang ketiga, pada diagram tingkat energi gambar anak panah ke arah bawah. Yang keempat, perubahan entalpi bertanda negatif. Yang kelima, terjadi kenaikan suhu panas terasa panas. Baik, terima kasih Mbak Ida. Jadi untuk ciri-ciri reaksi eksoterm di sini ada 5. Untuk yang pertama, untuk memudahkan kita mengetahui apakah itu reaksi eksoterm atau endoterm. Untuk yang eksoterm yang pertama adalah perpindahannya dari mana? Sistem ke lingkungan. Kemudian entalpi sistem berkurang, sedangkan entalpi lingkungan bertambah. Nah, untuk diagram tingkat energinya, anak panahnya ke arah bawah. Kemudian delta H-nya negatif dan terasa panas atau terjadi kenaikan suhu. Seperti itu untuk ciri-cirinya. Kemudian di situ ada reaksi apa? Tolong dibacakan Mbak Nurli. Reaksinya 3H2 gas plus N2 gas menjadi 2NH3 gas. Delta H-nya min 90 aja. Oke. Di sini ada reaksi 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3 dengan delta H-nya negatif. Kenapa negatif? Karena entalpi produk nanti lebih kecil daripada entalpi reaktan. Akibatnya perubahan entalpi bertanda negatif. Misalnya di sini diagramnya, di sini reaktan, di sini produk. Tanda panahnya kemana? Ke bawah. Sehingga delta H-nya negatif. Nah, sekarang kita coba masukkan reaksi ini ke dalam diagram seperti ini. Reaktannya yang mana? Kedua dan kedua. 3H2 tambah N2 gas. N2
Kemudian anak panahnya ke bawah. Produknya apa? 2N2. Delta-nya berapa? Sudah paham untuk reaksi eksoteran? Oke, selanjutnya untuk reaksi endoteran. Oh, maaf. Selanjutnya kita lihat dulu ya contohnya eksoteran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar apa? Kayu. Nah, kayu bakar ini adalah salah satu contoh reaksi eksoteran. Kenapa? Coba dibacakan alasannya, Mbak Fradika. Kayu yang dibakar untuk api unggun akan menggunakan kalor. Kalor tersebut akan dilepaskan ke hubungan sehingga membuat badan menjadi hangat. Nah, itu ya. Jadi kan tadi eksoteran, kenapa eksoteran? Karena dia apa? Melepas yang reaksi yang melepas kalor. Kemudian perpindahannya dari mana ke mana? Sistem ke lingkungan. Kemudian terjadi kenaikan karena apa? Terasa panas. Nah, untuk contoh reaksi eksoteran dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat ya anak-anak, atau bisa tolong dibacakan Mbak Reni untuk contoh reaksinya. Contoh reaksi eksoteran lainnya yaitu 1. Ada pelarutan larut dalam air. Yang kedua ada pembakaran bensin. Yang ketiga ada ledakan bom. Yang keempat ada pembakaran kembang api. Ya, baik, terima kasih. Itu adalah contoh reaksi eksoteran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi endoteran. Apa itu reaksi endoteran? Bisa dibacakan Mbak Hamidah. Reaksi endoteran yaitu reaksi yang menyerap atau mengikat atau membutuhkan kalor. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kemudian ciri-cirinya bisa dibacakan Mbak Nurul. Ciri-ciri reaksi endoteran yang pertama, perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, entalpi sistem bertambah dan entalpi lingkungan berkurang. Yang ketiga, pada diagram tingkat energi, gambar anak panah ke arah atas. Yang keempat, perubahan entalpi bertanda positif. Yang kelima, terjadi penurunan suhu atau terasa dingin. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi untuk reaksi endoteran adalah reaksi yang apa? Menyerap atau mengikat atau membutuhkan kalor, di mana terjadi perpindahan dari lingkungan ke sistem. Kemudian ciri-cirinya, sistemnya kebalikan dari yang eksoteran tadi, kalau berkurang, yang ini bertambah. Lingkungannya berkurang. Anak panahnya ke atas. Kemudian delta-nya positif. Terasa apa? Dingin. Jadi ketika terjadi penurunan suhu itu terasa dingin. Kemudian di situ ada reaksi ini sudah ditulis ya? Sudah. Itu harus dan dulu. Di situ ada reaksi apa? Tolong dibacakan Mbak Miri. Contoh reaksinya 2NH3 gas
ada H2 gas plus N2 gas. Delta H-nya plus 92. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan diagram tingkat energi. Untuk yang reaksi endoterm, diagram tingkat energinya gambarnya seperti ini. Anak panahnya tadi kemana? Atas, benar ya. Jadi yang di sini adalah produknya, kemudian ini adalah reaktan. Jadi reaktan, kemudian anak panah ke atas dan produk. Nah, kalau dari reaksi ini yang kita masukkan ke sini, untuk yang reaktannya yang mana? 2 NH. Kemudian ada anak panah ke atas. Produknya adalah H2. Deltanya berapa? Nah, ini adalah untuk reaksi endoterm. Sudah paham belum anak-anak? Paham ya. Nanti kalau ibu tanya harus bisa menjawab ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh reaksi endoterm. Nah, di sini ada gambar apa ini? Pohon. Kemudian ada reaksinya apa? Reaksi fotosintesis. Nah, pada peristiwa fotosintesis terjadi penyerapan kalor dari mana? Matahari. Dari matahari. Nah, kalor yang diserap oleh sistem menaikkan entalpi reaksi. Tadi kan entalpi reaksinya bertambah atau berkurang itu? Bertambah. Untuk entalpi sistemnya bertambah ya. Nah, kemudian entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan. Enggak nih, produk lebih tinggi daripada reaktan. Nah, sehingga perubahan entalpinya bernilai positif. Kemudian contoh reaksi endoterm yang lain bisa dibacakan Mbak Indah. Ada apa aja? Contoh reaksi endoterm lainnya yaitu yang pertama pelarutan urea dalam air, yang kedua tangan yang terasa dingin ketika bersentuhan dengan alkohol, dan yang ketiga pakaian yang dijemur agar kering. Nah, paham ya contohnya? Misalnya kalau pelarutan urea dalam air tadi, jadi ketika urea dilarutkan dalam air, kemudian kita menyentuh tabungnya atau wadahnya akan terasa dingin, sehingga dia adalah reaksi endoterm. Kemudian tangan yang terasa dingin ketika bersentuhan dengan alkohol. Kalau tangan kita terluka, kemudian diobati dengan alkohol, itu kan terasa dingin. Kemudian tadi ada pakaian yang dijemur agar kering. Nah, pakaian biar kering itu membutuhkan energi apa? Energi matahari. Jadi dia membutuhkan kalor. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan tidak? Belum. Nah, sekarang Ibu ada latihan soal. Silakan anak-anak berkelompok 2-3 orang ya. Ibu akan bagikan soal. Silakan didapatkan duduknya yang kelompoknya 2-2, yang 3 silakan. Ya. Ibu tunggu selama 3 menit ya. Gampang kok soalnya.
Baik, sudah ya anak-anak. Sekarang kita lihat kunci jawabannya. Nah, di sini nanti anak-anak tinggal memperhatikan aja, mencocokkan. Kemudian ada salah atau benarnya berapa nanti ditulis ya. Di situ nanti setelah kalian menghitung koreksinya nanti dikumpulkan ke Ibu. Silahkan dilihat. Kan Ibu bacakan deh. Untuk yang nomor 1 jawabannya C. Kemudian untuk yang nomor 2 jawabannya A. Nomor 3 B. 4 A. 5 B. 6 B. 7 D. 8 D. 9 E. 10 A. Sudah? Iya, benar ya. Ada yang bisa menjelaskan untuk nomor 7? Kenapa 7 jawabannya D? Jawabnya B. Yang lain? Ya udah, ini karena waktunya sudah habis. Sebenarnya Ibu mau membahas dari nomor 1 kenapa jawabannya itu, tapi karena waktunya sudah habis, mungkin untuk nomor 7 nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Silahkan dihitung terlebih dahulu itu skornya berapa. Nanti kemudian dikumpulkan. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, sebelum sampai pada akhir pembelajaran, Ibu akan membahas sekali lagi mengenai materi pada hari ini. Untuk yang pertama, tadi kita diharapkan apa? Memahami pengertian sistem dan lingkungan. Masih ingat apa itu sistem? Sistem adalah yang atau yang bereaksi. Kemudian kalau lingkungan adalah yang membatasi dan mempengaruhi sistem. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat memahami pengertian entalpi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Entalpi tadi apa? Jumlah energi dalam sistem. Oke, kemudian reaksi eksoterm, reaksi dengan melepaskan atau membebaskan. Kemudian menghasilkan. Untuk yang reaksi endoterm apa? Reaksi yang Oke, nah untuk yang contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk reaksi eksoterm tadi apa aja? Foto, pembakaran kayu. Kemudian kalau yang endo adalah contohnya fotosintesis. Jangan dibalik ya. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah anak-anak sudah paham dan mengerti, bisa menganalisis juga. Mungkin itu materi pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salahnya, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.